Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan mereview hasil kerjaan mahasiswa untuk subbab barisan, terutama uji integral. Baiklah, kita mulai ya. Ini soal nomor 7. Kita lihat di sini. Jadi soalnya itu tentukan apakah deret mulai deret n dibagi n kuadrat plus 1, n-nya mulai 1 sampai tak hingga, apakah deret ini konvergen atau tidak. Nah, terus kita harus menggunakan uji integral. Nah, bagaimana? Sebelum menggunakan uji integral, kita harus memastikan syarat-syaratnya berlaku. Ini ada ada 4 syaratnya ya. F itu fungsi kontinu, F harus fungsi bernilai positif, F fungsi yang turun, dan yang terakhir adalah suku ke N itu sama dengan Fn. Nah, yang pertama kita lihat ya oke, F. Nah, sebenarnya ini ya, ini kan deretnya ini sigma n per n kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita tentukan fx-nya itu adalah x per x kuadrat plus 1. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu fx. Nah, berdasarkan deret diberikan, maka fx, maka pilih ya, maka pilih fx sama dengan x dibagi x kuadrat plus 1. Oh, kemana? Ya, jadi fx-nya harus dipilih dulu seperti ini. Jadi dengan memilih fx seperti ini, maka yang 4 ini pasti terpenuhi. Fn pasti sama dengan n dibagi n kuadrat plus 1. Nah, dari fx seperti ini, kita bisa menentukan apakah f-nya itu kontinu, positif, atau f itu fungsi turun. Nah, untuk menentukan f fungsi kontinu, maka sebenarnya kita turunkan saja f-nya. Kalau kita cari turunan dari f, nah yang dicari itu turunan dari f terhadap x, jadi bukan terhadap n. Nah, ya mudah ya menurunkan fungsi ini. Nah, nanti turunannya ada. Kenapa ada? Karena x kuadrat plus 1 itu selalu lebih dari 1, lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi turunannya ada. Karena turunannya itu ada, maka f-nya kontinu. Nah, terus untuk menguji apakah f fungsi positif, maka jangan lupa juga x-nya ini mulai dari mana? Nah, x-nya ini mulai dari x lebih besar sama dengan 1. Kenapa dipilih 1? Karena sigmanya ini mulai dari n sama dengan 1. Nah, jadi kita akan yang kedua tadi ya, apakah f fungsi bernilai positif di interval x lebih besar sama dengan 1. Nah, itu kita harus ngeceknya. Bagaimana ceknya? Nah, ini fx kan sama dengan x per. Nah, yang di atas ini itu karena x-nya lebih besar sama dengan 1, maka yang di atas itu positif. Nah, bagaimana di bawah? X kuadrat selalu positif, tambah 1 selalu positif, maka mudah menunjukkan f itu bernilai positif. Ingat, ini hanya untuk x lebih besar sama dengan 1. Terus apakah f fungsi turun? Ya, kita bisa mengecek dari turunannya ya. Nah, ini ketika diturunkan, oke, berarti ini n-nya ini harusnya x. Nah, diperoleh seperti ini, 1 kuadrat minus berapa ini? X kuadrat. Nah,
1 minus X kuadrat, kalau X-nya itu lebih dari 1, maka dia akan bernilai apa? Negatif. Ya, jadi atas ini negatif, yang bawah positif, berarti turunan dari F di X yang lebih besar sama dengan 1, tandanya adalah negatif. Nah, kalau F-nya turunannya itu negatif, berarti F itu fungsi turun di interval ini. Oke, ini sudah bagus menunjukkan bahwa syarat-syarat penggunaan uji integral telah dipenuhi. Nah, berikutnya ketika sudah dipenuhi, berikutnya ya tinggal pakai uji integral. Nah, ini sebaiknya jangan sama dengan ya. Ini tidak boleh. Ini bukan sama dengan. Jadi ketika menggunakan uji integral, kita cuma menghitung nilai integral dari fx dx dari 1 sampai tak hingga. Nah, itu yang kita hitung. Nah, ini harusnya X, ini X, ini X. Nah, ini sudah bagus. Dimunculkan limit T menuju tak hingga, integral 1 sampai T. Nah, ini harusnya X per X kuadrat plus 1 dx. Nah, terus boleh langsung seperti ini. Ini sama dengan limit setengah kali ln ini. Ini harusnya X ya. Nah, berikutnya T-nya masuk, oke. Limit ini. Nah, ini nggak boleh langsung ke sini. Ini tak hingga ya. Nah, tak hingga dikurangi sesuatu, tak hingga itu bukan bilangan real. Makanya kita nggak bisa mengoperasikannya. Nah, otomatis kita harus ini dimanipulasi. Ingat rumus logaritma. Nah, ini itu minus. Nah, ini setengahnya keluar. Terus ini tuh jadinya T kuadrat plus 1 dibagi 2. Nah, terus baru limit T-nya menuju tak hingga. Ketika T-nya menuju tak hingga, T kuadrat plus 1 per 2 itu menuju tak hingga, maka ln tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, karena nilai dari integral X per X kuadrat plus 1 dx itu tak hingga, maka integral ini nilainya divergen. Nah, dari uji integral ketika yang saya ini, yang semoga kelihatan ya kursornya, kalau nilai integralnya itu divergen, maka deret yang mana tadi ya? Nah, maka deret yang ini itu divergen. Nah, itu review dari saya. Kita lihat lagi yang lainnya, soalnya masih tetap sama. Nah, ini lebih singkat. Ya, nah ini harus ditunjukkan, atau kalau nggak mau menunjukkan, cukup menuliskan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ini sudah oke pakai X. Tapi jangan lupa ya, syaratnya harus dituliskan. Syaratnya yang sudah dipenuhi apa saja. Nah, kalau bisa tunjukkan juga. Nah, terus ini pakai integral, terus dimisalkan, oke. Nah, ini kekurangannya menurut saya harusnya munculkan limit. Karena kita integral sampai tak hingga itu biasanya limitnya. Oke, nah terus ini ketika pakai, di sini kan variabelnya X. Kenapa variabelnya X? Melihatnya kalau integral suatu fungsi terus dx, nah lihatnya itu dari dx-nya ini. Kalau setelah d itu adalah X, berarti variabelnya X. Nah, kalau di sini kita ubah variabelnya ya, dari X menjadi U. Nah, ketika
variabelnya diubah, maka batas integralnya pun harus berubah. Tidak lagi dari 1 sampai tak hingga, tapi mulai dari ketika X-nya 1 berarti U-nya 2. Jadi ini harusnya 2. Ya. Nah, terus tinggal coret, oke, terus dimasukkan sama kayak tadi. Nah, ini sama dengan ln. Nah, ini nggak bisa ya. Ya, memang secara logika ini tuh tak hingga dikurangi suatu bilangan, ya tetap tak hingga. Tapi secara matematis kayaknya ya susah, nggak bisa. Karena tak hingga itu bukan anggota bilangan real. Jadi tidak bisa dioperasikan. Ya, karena nilainya tak hingga, maka integral ini itu divergen. Nah, karena divergen, jadi sigma. Jadi deret ini tuh divergen. Oke, nah, jadi jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulannya sudah oke. Ya, itu terus ini apa ini? Nah, ya ini. Jadi ini manipulasi. Ini bukan yang ini ya. Ini nomor berapa ini? Bukan. Kita lihat lagi yang lain. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini hampir mirip. Nah, jadi bagus. Fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah kontinu positif dan menurun. Nah, ini belum ditunjukkan sebenarnya, tapi lumayan lah daripada tidak ditulis sama sekali. Jadi dari sini syarat-syaratnya terpenuhi. Terus, nah ini fx sama dengan ini x kuadrat dimisalkan, oke. Nah, ini yang saya kritisi, ini harus ya limit t menuju tak hingga integral 1 sampai t. Nah, terus ini ada perubahan variabel dari X menjadi U. Nah, batas integrasinya juga harus berubah. Nah, terus oke. DU. Oke. DU, nah ini seper U ya. Seper U. Harusnya. Nah, ini enggak bisa. Ini harus U. Jadi ini 1/3 U. Sepertiganya keluar dari integralnya. Jadi nanti 1/3. Nah, integral seper U DU itu ln U. Ln U. Jadi ini enggak boleh. Nah. Ya. Nah, ini harus hati-hati di sini, enggak boleh. Ini variabelnya U, tapi ini masih X. Harusnya diubah ke U. Ingat, U-nya sama dengan E pangkat X pangkat 3. Jadi ini harusnya ln U. 1/3 ln U. Terus kembalikan lagi berarti 1/3 ln E pangkat X pangkat 3. Benar nggak ini? Coba kita lihat lagi ya. DU X DX sama dengan ini salah juga, ini di sini salah. Ini harusnya E pangkat X pangkat 3. Nah, terus ini ada double ya. Ini harusnya double, ini enggak boleh. Ini salah. Saya coretnya X. Ini juga salah. Oke, di situ. Jadi harus hati-hati. DX harus dipindah ke sini. Nah, ini
ini ya nggak boleh hilang. Kita lihat kerjaan yang lain. Oke, misal U sama dengan min X pangkat 3. Oke, boleh seperti ini ya pemisalannya. DU sama dengan DX sama dengan DU per minus 3X kuadrat. Nah, sudah oke ini limit T menuju tak hingga integralnya dari 1 sampai T. Nah, ini jangan lupa DX-nya ya. DX-nya lupa di sini. Terus DX-nya disubstitusi menjadi DU. Oke. Minus X. Ya, E menjadi U. Jadi nanti saling coret. Minus sepertiganya keluar. Ini E pangkat U, D, U. Nah, ini integralnya tetap ya, terus disubstitusi. Nah, ini batasnya harusnya berubah ya. Bukan lagi 1 sampai T, tapi harus mengikuti. Ketika X-nya 1, U-nya minus 1. Berarti ini harusnya minus 1 sampai ketika X-nya T, berarti U-nya minus T pangkat 3. Jadi ini harusnya mulai dari minus 1 sampai minus T pangkat 3. Oke. Tapi dari kesininya sudah benar. Sudah benar. T1. Terus T-nya masuk. Oke. Nah, oke. Boleh seperti ini. Tapi ini salahnya di mana ini? Nah, ini minus ketemu minus ini harus plus. Yang perlu dicermati karena F. Nah, ini syaratnya juga lupa dituliskan. Nah, ini karena Fx-nya itu fungsi positif, jadi hasil integralnya itu harusnya positif juga. Jadi kalau diperoleh jawabannya negatif, nah pasti salah. Ya, jadi ini yang benar tanpa minus. Ini cuma plus saja. Nah, karena jadi di kesimpulan berdasarkan uji integral karena nilai nah ini nggak boleh sama ya, karena nilai ini itu konvergen, nilainya sama dengan 1/3E, maka deret ini terbukti konvergen. Ini oke. Ini nggak boleh ini. Ya, ini nggak boleh sama dengan. Tuh. Terus satu lagi kita lihat. Nah, ini ada yang mengerjakannya seperti ini. X kuadrat E pangkat X pangkat 3 dx. Nah, jadi ini harusnya limit ya. Limit terus ketika X-nya diubah menjadi U, maka batas integrasinya juga berubah. Nah, terus ini sudah oke. Ini dia dimisalkannya itu ini. E pangkat X pangkat 3 itu sama dengan U. Nah, ini sama dengan U, terus dx-nya diganti dengan ini, du, sudah oke. Nah, terus dicoret X kuadratnya, oke. Nah, ini dicoret. Nah, permasalahannya di sini, U, ini kan variabelnya U, terus ini ada X, tapi ini dikeluarkan dari integral. Nah, ini nggak boleh, karena U itu bergantung pada X. Jadi ketika ketika X-nya berubah, maka U-nya ikut berubah. Nah, ini nggak boleh keluar. Ya, kita